Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada sore hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan kitab Al-Ilm, kitab kumpulan hadis-hadis tentang ilmu, keutamaan ilmu, adab-adab ilmu, dan yang berkaitan dengan ilmu. Kita masuk ke bab yang ke-15. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, Babu al-iqtibati fil ilmi wal hikam, atau fil ilmi wal hikmah. Babu al-iqtibat. Al-iqtibat itu mendambakan atau menginginkan seperti nikmat yang dimiliki orang lain. Mengharapkan nikmat yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ini bedanya dengan hasad. Hasad menginginkan hilangnya nikmat dari seseorang. Ingin nikmat itu hilang dari seseorang. Apakah nikmat itu pindah ke dia, berpindah kepada dia, atau tidak? Yang penting bagaimana nikmat itu hilang pada seseorang. Sedangkan al-iqtibat, al-ghibtah, itu hanya mendambakan, mengharapkan, menginginkan seperti apa yang dimiliki orang lain dari nikmat, tanpa mengharapkan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Jadi Imam Bukhari mengatakan babul iqtibat fil ilmi wal hikmah. Mendambakan ilmu yang dimiliki orang lain, begitu pula dengan al-hikmah. Di sini diatapkan antara ilmu dan hikmah. Atap bisa bermakna at-taukid, artinya ilmu dan hikmah sama saja, hanya min bab taukid. Atau dibedakan antara ilmu dengan hikmah, karena sebagian ulama menafsirkan hadis yang akan disebutkan dalam bab ini, hikmah itu adalah Al-Quran. Makanya ketika Nabi mengatakan mendoakan Ibn Abbas, nanti ada bab selanjutnya, Nabi mendoakan Ibn Abbas, Allahumma alimul hikmah, Allahumma alimhu al-hikmah. Allah ajarkan kepada dia, Ibn Abbas, al-hikmah. Di riwayat lain, Allahumma alimul Quran. Jadi al-hikmah terkadang ditafsirkan Al-Quran. Atau hikmah itu lebih dalam daripada ilmu. Ilmu itu sebatas mengetahui, sebatas pengetahuan, mengetahui sesuatu. Tapi bagaimana dia menyikapi ilmu itu, bagaimana dia mengamalkan, bagaimana dia mengajarkan, menyampaikan ilmu, itu butuh hikmah. Tidak semua orang berilmu itu punya hikmah. Tidak semua orang yang berilmu itu punya hikmah. Tapi orang yang punya hikmah tentu berilmu. Ya, hikmah ini sikap bijaksana. Kapan dia menyampaikan ilmu, kepada siapa yang dia sampaikan, bagaimana dia mengamalkannya, itu al-hikmah. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, ada di antara mereka itu namanya apa? Disingkat, artinya nama itu kalau disebut maka yang dimaksud adalah dia. Dan seperti Umar, banyak sahabat yang namanya Umar. Tapi kalau disebutkan Umar berarti Umar bin Khattab. Istilahnya dalam ilmu nahwu itu al-alam bil ghalabah. Al-alam bil ghalabah. Ada nama itu sudah mendominan kepada seseorang. Seperti Ibn Abbas. Al-Abbas banyak anaknya. Bukan cuma Abdullah ibn Abbas.
Tapi kalau disebut Ibnu Abbas, anaknya Abbas, maka orang larinya ke Abdullah, bukan Al-Fadl bin Abbas atau anaknya Abbas yang lain. Sama seperti Ibnu Umar. Banyak anaknya Umar. Tapi kalau disebut Ibnu Umar, maka yang dimaksud adalah Abdullah Ibnu Umar. Kalau selain Ibnu Umar Abdullah, maka disebut Hisham Ibnu Umar, atau nama anaknya yang lain. Namanya Al-Alam bil Ghalabah. Baik mana juga nama tempat juga seperti Al-Madinah. Al-Madinah. Kalau disebut Al-Madinah, berarti yang dimaksud adalah Madinatun Nabi. Kota Madinah yang ada di Mekah, di Saudi. Sekalipun Madinah itu artinya kota. Itu namanya Al-Alam bil Ghalabah. Jadi ketika dimatakan waqala Umar, berarti yang dimaksud adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tafaqahu qabla an tasudu. Tafaqahu qabla an tasudu. Bertafaqquhlah, artinya berilmulah. Tuntutlah ilmu, perbanyaklah ilmu pada diri kalian sebelum kalian menjadi panutan, menjadi figur, menjadi pimpinan. Sebelum diangkat menjadi panutan, pimpinan, maka berilmulah terlebih dahulu. Qala Abu Abdillah Imam Bukhari. Abu Abdillah, kalau di dalam Sahih Bukhari disebutkan Abu Abdillah, itu yang dimaksud adalah Imam Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari berkata, menambahkan perkataan Umar, wa ba'da an tasudu. Jadi Umar bin Khattab mengatakan, berilmulah sebelum menjadi panutan, menjadi tuan, menjadi pimpinan. Imam Bukhari menambahkan, dan setelah kalian menjadi pimpinan atau menjadi orang yang dimuliakan. Wa qad ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntut ilmu di masanya atau di umurnya yang sudah tua. Artinya menuntut ilmu tidak ada batasan umur. Tidak ada batasan umur menuntut ilmu. Tidak ada batasan kedudukan dalam menuntut ilmu. Baik itu orang yang pemula, masih muda, atau orang yang masih bawahan, dituntut untuk menuntut ilmu, sekalipun sampai dia sudah tua atau sudah menjadi seorang panutan. Ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini dikenal dengan muallaq atau sanad muallaq, artinya tidak disebutkan sanadnya. Dan ucapan Umar bin Khattab ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Dalam Sunan Ad-Darimi disebutkan dengan sanad yang lengkap. Dan Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menghukumi sanadnya sahih. Dari ucapan Ibnu Umar, dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya anjuran kita menuntut ilmu di masa muda. Anjuran menuntut ilmu di masa muda. Sebelum nanti kita di masa tua, biasanya sudah banyak yang terhalang dari menuntut ilmu karena merasa sudah tua, sudah merasa dia sudah seorang pemimpin atau dia sudah jadi figur, dia sudah punya kedudukan, biasanya menghalangi seseorang untuk menuntut ilmu. Makanya nanti ada bab selanjutnya, anjuran menuntut ilmu di waktu muda. Nanti ada bab setelah bab ini. Dan ini juga memberikan isyarat bahwa orang yang punya kedudukan, orang yang punya
punya kedudukan, punya umur yang sudah tua, itu jangan sampai kondisinya, kedudukannya menghalangi dia untuk menuntut ilmu. Jadi terkadang orang sudah lewat, artinya sudah berumur baru sadar, baru tobat, atau dia sudah ditunjuk menjadi seorang imam atau seorang pemimpin atau diberikan jabatan, baru sadar bahwa sebenarnya saya ini kurang ilmu sebenarnya. Maka jangan sampai kedudukannya itu atau umurnya itu menjadi penghalang dia untuk menuntut ilmu. Makanya Mujahid rahimahullahu ta'ala itu pernah berkata bahwasanya la yata'allamu al-ilm mustahyin wala mustakbir. Ada dua orang yang tidak bisa menuntut ilmu. Dua sifat ini banyak menghalangi orang dari menuntut ilmu. Yang pertama itu mustahyin. Malu dia. Malu kepada gurunya yang lebih muda. Nah, masa saya berguru sama dia? Saya kan lebih tua daripada dia. Biasanya. Malu dibilang bodoh. Malu dibilang tidak tahu. Malu belajar kepada bawahannya, seumpamanya dia punya jabatan yang tinggi seumpamanya. Dia tidak malu untuk belajar dari orang yang ada di bawahnya dan di bawah jabatannya. Makanya bab selanjutnya juga kita lihat bagaimana nanti Nabi Musa tidak malu berguru kepada Nabi Khidir. Padahal kalau kita lihat secara kedudukan, Nabi Musa lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi Khidir. Nabi Musa salah satu dari ulul azmi minar rusul. Salah satu dari ulul azmi minar rusul. Sedangkan Nabi Khidir hanya seorang nabi, bukan rasul. Kita tahu bahwa rasul lebih tinggi kedudukannya daripada nabi. Apalagi Nabi Musa bukan rasul biasa, ulul azmi minar rusul. Tapi kedudukan yang tinggi tidak menghalangi Nabi Musa pergi merantau mencari Nabi Khidir untuk mempelajari apa yang dia tidak ketahui. Itu. Jadi ucapan Umar bin Khattab itu mengandung dua makna. Sebelum kita punya umur, sebelum kita punya kedudukan, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan terlalu mau cepat punya kedudukan. Banyak zaman sekarang anak muda sudah mau diberikan majelis yang besar, sudah mau dianggap sebagai seorang syekh. Padahal waktu untuk menuntut ini masih luas. Ya, sabar saja. Ada waktu di mana kita tidak bisa lari. Ada waktu di mana kita sudah dibutuhkan. Makanya jangan sampai sifat malu ini menghalangi kita dari menuntut ilmu. Kemudian yang kedua kata Imam Mujahid, wala mustakbir. Jadi dua yang tidak bisa menuntut ilmu. Itu mustahyin wala mustakbir. La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbirun. Mustakbir merasa dirinya lebih hebat. Saya sudah pintar. Saya tahu semua apa yang dia bilang. Saya lebih tua daripada dia. Saya lebih tinggi jabatannya daripada dia. Terkadang itu yang, jadi kalau bukan rasa malunya yang menghalangi dia menuntut ilmu, terkadang rasa sombongnya. Akan saya lebih tua, saya lebih tinggi jabatannya, saya lebih tinggi kedudukannya. Sehingga dia tidak mau menuntut ilmu kepada orang yang ada di bawahnya. Makanya kita di dalam ilmu hadis itu ada namanya riwayatul akabir an asagir. Riwayatul akabir anil asagir artinya terkadang yang lebih tua meriwayatkan hadis dari yang lebih muda. Bahkan terkadang syekh meriwayatkan hadis dari muridnya. Makanya ulama mengatakan la yadhuku al-rajulu al-fiqha hatta ya'khudha al-ilm min fawqi wa min tahti. Seorang itu tidak merasakan fikhi, merasakan ilmu sampai dia mengambil dari yang di atas dan dari yang di bawahnya. Jadi kalau cuma mau mengambil ilmu dari yang di atas saja, itu belum dia merasakan ilmu. Makanya Imam Syafi'i ketika bertemu dengan seorang Arabi, dia muliakan itu Arabi.
Imam Syafi'i memuliakan Arabi. Muridnya bilang, kenapa kau muliakan dia? Apa kehebatannya itu orang? Imam Syafi'i mengatakan, innahu yu'allimuni al-farq baina al-kalbil al-dzakar wal-untha. Dia mengajarkan saya mana bedanya anjing laki-laki, betina, dan jantan. Itu saja. Artinya Imam Syafi'i memuliakan seorang Arabi karena mendapatkan satu ilmu. Artinya tidak merasa gengsi untuk mengambil faidah dari siapapun, selama itu sesuatu yang bermanfaat. Kemudian di antara sebab mudahnya ilmu didapatkan oleh seseorang, di antara perkara yang membuat ilmu itu mudah kita raih adalah sifat tawadhu. Sifat tawadhu. Semakin tawadhu seseorang itu, maka ilmu itu semakin mudah sampai kepadanya. Makanya ada perkataan di sini Abdullah bin Al-Mu'taz. Abdullah bin Al-Mu'taz rahimahullah mengatakan, al-mutawadhi'u fi talabil ilmi aktsaruhum ilman. Al-mutawadhi'u fi talabil ilmi aktsaruhum ilman. Orang yang tawadhu, merendah dari penuntut ilmu, itu yang paling banyak ilmunya. Karena tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa. Pokoknya di mana ada ilmu dia pergi. Dia tidak merasa angku terhadap ilmu. Sehingga ilmunya banyak. Kama annal makanal munkhafid aktsarul biqa'i ma'an. Sebagaimana tempat yang rendah itu lebih banyak airnya. Jadi ilmu ini ibaratnya air. Akan senantiasa mengalir ke tempat yang rendah. Sehingga seorang penuntut ilmu kalau dia merendah kepada gurunya, merendah kepada teman-temannya, merendah kepada orang lain, maka Allah akan memberikan ilmu kepadanya. Beda dengan orang yang sombong, sulit datang ilmu kepadanya. Kemudian di antara faedah dari hadis ini, nanti kita lihat bagaimana para sahabat, sebagaimana kata Imam Bukhari, bahwasanya para sahabat itu menuntut ilmu di masa tuanya. Semangatnya para sahabat menuntut ilmu sekalipun sudah di masa yang tua. Umur tidak menghalangi dia untuk menuntut ilmu. Bahkan kepada sigarus sahabat. Bahkan kepada sigar as-sahabat. Seperti Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bin Khattab memasukkan Ibnu Abbas di dalam majelisnya. Ketika Umar bin Khattab sebagai khalifah, Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat, pembesar-pembesar sahabat sebagai majelis syuranya. Kalau ada masalah, dirembukkan, didiskusikan oleh para pembesar sahabat. Di antara mereka ada Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas jauh, umurnya jauh sekali, masih muda. Kenapa Umar bin Khattab memasukkan Ibnu Abbas dalam majelisnya? Karena mengetahui bahwa ilmu yang dimiliki Ibnu Abbas itu tidak dimiliki oleh pembesar sahabat-sahabat yang lainnya. Tuh. Menunjukkan bahwa para sahabat itu tidak merasa malu untuk menuntut ilmu kepada yang lebih muda. Apa kaitannya asar ini dengan bab? Babnya apa? Al-iqtibatu fil ilmi wal hikmah. Ini babnya tuh, judul babnya. Mendambakan ilmu dan hikmah. Apa hubungannya dengan ucapan Umar? Berilmulah sebelum menjadi panutan. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan hubungannya antara asar
Umar bin Khattab dengan judul bab bahwasanya seseorang itu tidak boleh mendambakan ilmu kepada seseorang yang betul-betul, kecuali betul-betul dia punya ilmu. Nah, terkadang ada orang sudah dianggap berilmu, tapi ternyata dia tidak memiliki ilmu zaman sekarang. Apalagi dengan gelar-gelar, dengan titel-titel yang ada. Orang terkadang menilai keilmuan seseorang hanya dari titelnya, hanya dari alumninya. Mau dari alumni mana? Tapi hakikatnya dia berilmu atau tidak berilmu belum tentu. Makanya di sini Imam Bukhari menjelaskan bahwasanya terkadang orang iri mendambakan ilmu. Dia lihat orang profesor, doktor, dia ingin seperti itu. Padahal sebenarnya dia tidak punya ilmu. Makanya Imam Bukhari menyebutkan ucapan Umar bin Khattab supaya kita segera memperbanyak ilmu. Bersegera memperbanyak ilmu sebelum kita tiba di posisi yang tertinggi. Orang menganggap bahwa kita sudah berilmu, padahal ternyata kita belum berilmu. Agar orang tidak mendambakan sesuatu yang kita tidak miliki. Itu. Yang sampai orang sudah menganggap kita berilmu, padahal sebenarnya kita belum berilmu. Karena hanya melihat penampilan kita, hanya melihat jabatan. Terkadang kita dikasih jabatan padahal kita belum pantas itu jabatan. Kita dikasih kedudukan padahal kita belum pantas dengan kedudukan itu. Maka sebelum kita ditempatkan pada posisi yang terkadang kita tidak bisa menolak, terkadang kita ditunjuk, kamu jadi, bukan kita yang mengejar, tapi kita dikasih posisi tersebut. Atau mungkin karena seperti orang tua, minimal orang tua pasti akan menjadikan anaknya sebagai panutan. Jangan sampai anaknya mendambakan seperti bapaknya, ternyata bapaknya jauh dari ilmu. Itu maksudnya. Terkadang kita tidak bisa mengatakan saya tidak mau jadi bapak. Mana kamu sudah punya anak, mau tidak mau anakmu akan menjadikan kamu sebagai panutannya. Jangan sampai kita sudah sampai posisi dijadikan panutan padahal sebenarnya kita belum punya ilmu. Makanya di sini ini hubungan antara judul bab dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab menyuruh kita untuk memperbanyak ilmu sebelum kita tiba di posisi yang mana orang-orang akan mendambakan posisi tersebut. Mendambakan posisi yang kita miliki. Kemudian hadis ini juga memberikan isyarat bahaya orang-orang yang dijadikan panutan padahal dia tidak berilmu. Bahayanya. Dan ini pintu-pintu kerusakan yang paling besar. Di antara pintu-pintu atau sebab-sebab kerusakan, kehancuran, itu ketika yang dijadikan panutan, yang dijadikan idola, yang dijadikan figur, yang dijadikan rujukan adalah orang-orang yang tidak berilmu. Makanya hadisnya Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilman tiza'an yantazi'uhu minal ibad." Allah tidak mencabut itu ilmu dengan mencabutnya dari hati para hamba. Dia tidur tiba-tiba lupa semua ilmunya, tidak. Allah tidak mencabut ilmu seperti itu. Dia tidur besok sudah lupa, hilang hafalannya, hilang hadisnya, tidak. Walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Allah mengangkat ilmu dari muka bumi ini dengan mewafatkan ulama. Hampir semua ulama itu meninggal dengan ilmunya. Sekalipun dia punya banyak karya, banyak tulisannya, tidak semua apa yang di kepalanya itu bisa dia tuangkan di dalam bukunya. Seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar.
Betapa banyak ilmu yang ditanam bersama jasadnya Al-Hafiz Ibnu Hajar. Sekalipun bukunya banyak, tapi cara berpikirnya tidak ada yang bisa mewariskan. Sekalipun dia murid paling dekatnya, tidak bisa. Tidak bisa di copy paste itu ilmu. Bilang apa yang saya punya ambil semua, tidak. Makanya semakin ke bawah, semakin di akhir zaman semakin kurang itu ilmu. Semakin berkurang ilmu itu. Jadi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan ulama. Hatta idza lam yabqa aliman, sampai sudah tidak ada lagi ulama, tidak ada lagi orang yang berilmu, yang betul-betul berilmu. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Akhirnya manusia mengangkat pemimpin-pemimpin, figur-figur, idola-idola, teladan-teladan dari orang-orang jahil. Berpenampilan berilmu, penampilannya penampilan orang berilmu, tapi sebenarnya dia jahil. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadhallu wa adhal. Karena dia sudah dianggap alim, dia sudah dianggap panutan, dijadikan pimpinan. Akhirnya dia ditanya, apa hukumnya ini, bagaimana ini. Fa'aftau bighairi ilm. Gengsi sudah. Saya sudah syekh, sudah banyak muridku, sudah banyak pengikutku. Saya sudah dikasih jabatan ini, mufti ini, pimpinan ini. Ditanya, malu mengatakan tidak tahu. Fa'aftau bighairi ilm. Dia berfatwa tanpa ilmu. Kenapa? Karena dia mencapai posisi itu tanpa dibarengi dengan menuntut ilmu. Fadallu wa adal. Dia tersesat. Kenapa? Karena berfatwa tanpa ilmu. Dia menyesatkan dirinya sendiri. Dan menyesatkan orang lain yang mengikuti fatwanya, yang mengambil ilmunya. Ternyata ilmu itu menyesatkan. Jadi ini hati-hati. Jangan kita terlalu mengejar popularitas. Jangan mengejar kedudukan. Karena resikonya berat. Resikonya bisa berdampak buruk kepada umat. Apalagi semakin luas jangkauan ketenarannya. Apalagi kalau sudah mendunia, fatwanya mendunia, bisa saja dia berfatwa, satu kali fatwa, satu negara hancur. Banyak seperti itu. Banyak negara itu hancur gara-gara satu fatwa saja. Mana angkat senjata, jihad, sudah. Hancur negara itu dengan satu fatwa saja. Kenapa diikuti? Karena dia dianggap alim. Dia diangkat sebagai pimpinan. Dia dijadikan panutan. Ternyata fatwanya menghancurkan umat. Nah ini hati-hati. Hati-hati. Tuluskan niat dalam menuntut ilmu. Jangan menuntut ilmu mengejar popularitas. Karena kalau Allah kabulkan niat kita, kita sampai kepada popularitas dan kedudukan yang tinggi, ternyata tidak dibarengi dengan ilmu, maka kita akan merusak diri kita sendiri dan merusak orang lain. Dan ini termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat. Termasuk tanda hari kiamat, kata Rasulullah SAW, ayyul tamasal ilmu indal asagir. Ketika ilmu itu dicari, dituntut kepada orang yang masih kecil. Asagir. Asagir di sini artinya kecil ilmunya, sedikit ilmunya, masih sedikit ilmunya. Hanya tahu 1, 2, 3 sudah jadi syekh, sudah jadi dijadikan ulama. Baru tobat, baru hijrah, sudah jadi ulama. Karena mungkin pandainya berkomunikasi, pandainya berretorika, pandai dia buat konten-konten, dia bisa rekam dirinya berceramah, sudah viral, langsung dianggap ulama. Apalagi kalau sudah bisa lagi lucu-lucu sedikit, sudah.
Banyak yang suka kalau lucu-lucu. Ya sudah. Dia sudah dianggap berilmu, padahal dia tidak punya ilmu. Dia jadikan panutan, dimintai fatwa. Banyak zaman sekarang, apalagi di media-media. Terkadang baru taubat, tiba-tiba sudah jadi mufti. Nah, itu termasuk tanda hari kiamat. Ngambil ilmu dari asagir, yang sedikit ilmunya. Termasuk juga kepada yang muda, yang masih muda. Mungkin banyak ilmunya, tapi ada perkara-perkara tidak pantas ditanyakan kepada dia. Sekalipun ilmunya banyak. Karena pengalamannya masih kurang. Saya bilang tadi itu, bedakan ilmu dengan hikmah. Hikmah itu butuh waktu. Bukan hanya sebatas baca, kemudian hafal. Ada orang satu kali baca, hafal dia. Satu kali dengar, paham. Tapi bagaimana dia menghayati itu ilmu, menjiwai itu ilmu, basirah istilahnya. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Basirah itu dia bisa melihat dari apa yang akan datang. Artinya dia bisa menjangkau pandangannya. Terkadang kita melihat sesuatu hanya yang ada di depan kita, tidak tahu ma'alnya, artinya akibatnya. Tahu akibat dari kalau saya bilang seperti ini, akibatnya apa? Kalau saya melakukan seperti ini, dampaknya apa? Itu namanya basirah. Dia mampu melihat sesuatu jangka panjang, di balik apa yang terlihat. Jadi terkadang orang masih muda, tapi ilmunya Masya Allah. Hafal Quran, hafal hadis, hafal fatwa-fatwa ulama. Tapi kalau ada masalah-masalah yang belum bisa dia sikapi dengan bijaksana. Karena jiwa mudanya itu, maksudnya jiwa mudanya. Makanya ulama mengatakan al-barakatu ma'al akabir. Keberkahan itu dengan mungkin ilmunya sedikit, mungkin kalau dibandingkan hafalannya masih tapi dia sudah pengalamannya sudah banyak. Ada tajribahnya, pengalaman hidupnya. Itu terkadang yang tidak dimiliki. Sifat tergesa-gesa anak muda itu biasa menjerumuskan dia kepada perkara yang membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Makanya Nabi SAW ketika ditanya mata sa'a, kapan hari kiamat, Rasul mengatakan apa? Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'a. Idza wusidal amru ila ghairi ahli. Artinya urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Fatwa diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Ilmu dituntut kepada yang bukan ahlinya. Dan itu yang terjadi di masa sekarang. Betapa banyak posisi jabatan dia bukan ahlinya di situ. Hanya karena kedekatan dengan pimpinan, kedekatan dengan ini. Belum lagi kalau sudah main sogok monyogoknya, sudah dia dapatkan posisi. Padahal dia tidak pantas. Makanya hati-hati. Termasuk juga bertanya kepada seorang ustaz yang bukan bidangnya di situ. Itu juga. Tidak semua ustaz itu menguasai semua bidang ilmu, tidak. Tanyakan masalah kepada yang memang dia ahli dalam bidang tersebut. Dia ahli hadis. Kamu tanyakan kepada dia tafsir atau fikih atau akidah. Dia yang mendominan. Terkadang ustaz itu mendominan pada satu bidang ilmu. Tanyakan masalah itu kepada dia. Artinya kita sebagai talib harus pandai-pandai juga bertanya kepada siapa kita bertanya. Jangan sampai kita menjerumuskan ustaz dengan menanyakan sesuatu yang bukan bidangnya. Termasuk dalam ini idza wusidal amru ila ghairi ahli. Bertanya kepada yang bukan ahlinya berarti kamu menyandarkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya. Ini diantara faedah dari hadis atau dari athar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis dalam bab ini. Imam Bukhari berkata, haddatsana al-Humaidi. Humaidi Abdullah ibn Zubair. Qala haddatsana Sufyan.
Sufyan ibn Uyainah. Qala haddatsani Ismail ibn Abi Khalid ala ghairi ma haddatsanahu Az-Zuhri. Artinya Sufyan meriwayatkan dari Ismail tidak seperti yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri. Jadi Sufyan ibn Uyainah meriwayatkan hadis ini dari dua jalur. Dari jalurnya Ismail ibn Abi Khalid dan dari jalur Az-Zuhri. Riwayat yang lain. Qala sami'tu Qais bin Abi Hazim. Saya mendengar Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Abdullah ibn Mas'ud. Sami'tu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnataini. La hasada illa fitnataini. Rajulun atahu Allahu malan fasallata ala halakatihi fil haqq. Seorang yang Allah berikan harta, dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala, fasullita ala halakatihi fil haqq. Kemudian dia dituntun, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menghabiskan hartanya dalam perkara yang hak. Allah yang membimbing dia, sullita. Wa rajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, orang yang Allah berikan kepadanya al-hikmah. Al-hikmah tadi sudah dijelaskan maknanya al-hikmah. Al-hikmah bisa berarti ilmu, bisa berarti Al-Quran. Fahuwa yaqdi biha. Dia mengamalkannya, mengamalkan ilmunya. Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, wa yu'allimuha, dan mengajarkannya. Dari hadis ini Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menafsirkan makna hasad dalam hadis ini bermakna ghibtah. Sebagaimana di judul bab Imam Bukhari mengatakan apa? Babul iqtibat fil ilmi wal hikmah. Jadi isyarat dari Imam Bukhari bahwa hasad yang dimaksud dalam hadis ini adalah al-ghibtah. Bukan hasad yang terlarang itu. Bukan hasad yang tercela. Mendambakan hilangnya nikmat dari seseorang. Itu hasad yang tercela. Jadi hasad di sini bermakna ghibtah. Itu penafsiran Imam Bukhari dan ulama-ulama yang lain. Sekalipun ada sebagian ulama mengatakan tidak. Memang Nabi memaksudkan di sini hasad. Artinya seandainya boleh hasad, maka yang dibolehkan hanya ini saja dua. Seandainya boleh, tapi tidak boleh. Ini saking apa? Saking tingginya kedudukan dua orang ini. Saking mulianya dua orang ini, seandainya hasad itu boleh, maka hanya ini saja dibolehkan. Itu sebagian ulama menafsirkan atau memaknai kata hasad dalam hadis ini. Ada yang memaknainya secara zahir, yaitu hasad. Ada yang memaknai tidak, hasad di sini maknanya ghibtah. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan tercelanya sifat hasad, karena Nabi mengatakan la hasada illa, berarti hasad itu buruk secara umum. Hasad itu perkara yang buruk secara umum. Di antara hadis yang menunjukkan buruknya sifat hasad, itu hadisnya Az-Zubair bin Awam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umami qablakum." Dabba ilaikum da'ul umami qablakum.
Artinya sudah merasuk, sudah terjangkit pada kalian penyakit umat-umat terdahulu. Apa itu penyakit umat terdahulu? Al-hasadu wal baghdha. Hasad dan kebencian. Saling membenci satu dengan yang lainnya. Ini dua penyakit yang menimpa umat terdahulu dan menimpa juga umat Islam. Saking buruknya itu hasad, kata Rasulullah mengatakan hiyal haliqah. Hasad itu tukang cukur. Hasad itu tukang cukur, haliqah. La aqulu tahliku sya'ra. Kata Rasulullah, saya tidak mengatakan bahwa hasad itu mencukur rambut. Karena kalau cukur rambut besok tumbuh lagi insyaallah. Apalagi kalau umrah dan haji, ibadah. Mencukur rambut, ibadah. Tapi kata Rasulullah, walakin tahlikuddin. Hasad itu mencukur agama. Orang ketika sudah dimasuki hasad dalam dirinya, semua sifat-sifat buruk akan sampai kepada dia. Sifat-sifat mulia dalam agama itu akan hilang. Kenapa? Karena sifat hasad ini membuat dia berbuat zalim, mengantar dia untuk memfitnah, menggibah, bahkan hasad, bahkan namimah. Semua sifat-sifat buruk itu sumbernya dari hasad itu. Bahkan dosa yang pertama kali yang dilakukan di dalam surga itu hasad. Ketika iblis hasad kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena Allah memerintahkan malaikat termasuk iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Cemburu dia. Ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini hasad semua itu. Masalahnya bukan cuma Nabi Adam saja yang dia hasadi, tapi anak cucunya juga. Coba itu. Hanya hasad itu. Terkadang dia benci sama seseorang, keturunannya, tetangganya, semua teman-temannya dia hasad semua. Parahnya itu. Padahal awalnya cuma satu yang dia benci tuh. Tapi akhirnya apa? Semua yang berkaitan dengan dia benci semua. Dia hasad semua. Dia iri semua. Parahnya itu. Awalnya di dalam hati saja. Senang, iri. Lama-lama cerita sudah. Keluar di mulutnya. Ya itu ini. Lama-lama sudah berbuat. Ada tindakannya. Bagaimana supaya nikmat itu hilang. Tidak khusyuk sholatnya. Tidak khusyuk ibadahnya. Kenapa? Karena itu terus musuhnya yang dia ingat. Hanya mencukur agama. Ya. Keburukan yang sangat besar. Kemudian di hadis lain Nabi mengatakan apa? La yajtami'ani fi qalbi 'abdin al-iman wal hasad. Tidak terkumpul pada hati seorang hamba iman dan hasad. Artinya di mana ada iman tidak ada hasad. Di mana ada hasad berarti imannya berkurang. Kenapa? Karena orang hasad itu tidak beriman kepada Allah. Bahwa yang membagikan rezeki itu adalah Allah. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadli. Nikmat yang ada pada orang yang kamu hasadi itu siapa yang kasih? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu iri? Kenapa kamu tidak senang? Berarti kamu tidak senang kepada yang memberikan rezeki. Kamu tidak mengimani bahwa Allah itu maha adil dalam memberi rezeki. Allah itu khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Allah itu maha tahu siapa yang pantas diberi rezeki. Dan jadi orang yang hasad seolah-olah menolak ketetapan Allah. Merasa dirinya lebih pintar daripada Allah. Mengatakan tidak pantas dia dapat rezeki itu. Harusnya saya. Kan begitu hakikatnya. Nah, kenapa dia? Kenapa bukan saya? Jadi dia merasa dia lebih bijaksana daripada Allah. Dia lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu parah sekali. Makanya ketika orang beriman itu tidak akan mungkin hasad kepada orang lain. Semakin kuat imannya seseorang, semakin jauh dia dari sifat hasad.
Kemudian di antara keutamaannya orang yang jauh dari sifat hasad. Itu Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi afdal? Ayyun nasi afdal? Siapakah orang yang paling afdal, yang paling baik? Nabi mengatakan apa? Kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Makhmumil qalbi saduqil lisan. Orang yang bersih hatinya dan jujur ucapannya. Saya mengatakan amma saduqul lisan arafnah. Yang jujur ucapannya kami sudah tahu apa maksudnya ya Rasulullah. Fama makhmumul qalb? Apa itu orang yang bersih hatinya? Qala, Nabi mengatakan huwa taqiyyun naqi. Orang yang bertakwa dan orang yang suci, bersih hatinya. La itsma fihi. Tidak ada dosa-dosa di dalam hatinya. Wala baghya. Tidak ada sikap zalim terhadap orang lain. Wala ghilla. Tidak ada kedengkian. Tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian kepada orang lain. Wala hasadah. Tidak ada sifat hasad di dalam hatinya. Karena kalau orang sudah hilang sifat hasad di dalam hatinya, itu tenang dia. Bahkan dia gembira ketika orang mendapat nikmat. Ketika mendapatkan saudaranya sukses, dia senang. Karena itu syaratnya apa? Di antara tanda kesempurnaan iman itu kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Ketika melihat saudaranya mendapatkan nikmat, maka dia senang. Sama seperti kalau nikmat itu ada sama dia. Dia mendoakan keberkahan kepada saudaranya yang mendapatkan nikmat. Kemudian kalau nikmat itu salah satu dari dua yang yang tadi disebutkan dalam hadis, maka kita boleh meminta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya juga dapat, mudah-mudahan saya bisa seperti dia, mudah-mudahan saya juga diberikan nikmat seperti orang tersebut. Itu kan enak gitu. Daripada hasad, jangan berpikir bahwa ketika menghasadi seseorang maka kita lebih baik daripada dia. Atau kita bisa mengatakan bahwa kalau kita hasad kepada seseorang, maka nikmat itu akan pindah ke kita. Tidak. Hasad tidak merubah keadaan. Tidak menjadikan kita lebih baik. Dan tidak akan hilang nikmat itu dari orang lain, kecuali juga ketetapan Allah. Bukan karena hasad kita, tapi karena Allah juga yang. Jadi hasad tidak merubah keadaan. Tapi merusak keadaan. Merusak diri kita. Makanya di sini Nabi SAW memberikan dua pengecualian saja. Atau dua keadaan kita boleh mendambakan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Yang pertama di sini rajulun atahullahu malan wasallatahu ala halakatihi fil haq. Ini menunjukkan bahwa harta itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Atahullahu malan. Nah, semua nikmat yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang kufur nikmat. Menyandarkan nikmat itu kepada dirinya. Innama seperti Qarun, innama utitu ala ilmin indi. Ketika Qarun dimintai sedekah, dimintai zakat, mengatakan ini harta karena saya pintar, karena saya hebat. Siapa dulu dong? Hebatnya, saya. Tekanan begitu. Memuji dirinya, membanggakan dirinya atas nikmat. Padahal yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik harta yang diberikan kepada seseorang, ketika harta itu dia manfaatkan dalam kebaikan. Tentunya itu semua petunjuk dari Allah. Allah yang membimbing dia, Allah yang memberikan dia petunjuk. Makanya ketika Nabi SAW memanggil Amr bin As, bapaknya Abdullah,
Amr bin As, panggil, ambil senjatamu, kita mau pergi perang. Mengatakan, khudh alaika thiyabaka wasilahaka tummatin. Ambil pakaianmu, ambil senjatamu, datang kepada saya. Mengatakan, inni uridu an ab'athaka ala jaisin fayusallimuka Allahu wa yughnimaka wa arghabu laka fil mali ragbatan salihah. Saya akan mengutus kamu dalam satu peperangan. Saya berharap Allah menyelamatkan kamu, memberikan kamu harta rampasan perang, dan kamu mendapatkan harta yang baik. Tapi Amr mengatakan, ya Rasulullah, saya mau perang bukan karena harta. Saya berjihad, saya beriman bukan karena ingin harta. Saya tidak mau harta. Saya cuma mau bersama engkau ya Rasulullah, berjihad. Maka apa kata Rasulullah? Ya Amr, ni'mal bil mali salih lirrajulis salih. Ni'ma bil mali salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik kalau dimiliki oleh orang-orang yang baik. Jadi kebaikan harta itu apabila dimiliki oleh orang yang baik. Tentunya dia memiliki ilmu seperti hadisnya Abu Kabsha al-Anmari. 4 kelompok yang ada di muka bumi ini, innamad dunya li arba'ati nafar. Yang pertama itu rajulun atahullahu malan wa ilman. Diberikan harta dan ilmu. Fasallatahu ala halakatihi fil haq. Dengan ilmunya itu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bagaimana mempergunakan harta, bagaimana mencari harta yang halal, bagaimana mengolah harta, bagaimana menafkahkan harta yang benar, mana hak-haknya Allah, mana haknya fakir miskin. Dia tahu dengan ilmunya. Nah, inilah orang yang boleh kita dambakan. Adapun ketika melihat orang punya harta, mobil mewah, rumahnya mewah, jabatannya tinggi, jangan tergiur sebelum melihat bagaimana keadaannya dia. Jangan seperti orang-orang yang ada di masa Qarun. Ketika Qarun keluar memamerkan hartanya, membanggakan hartanya kepada orang-orang di kampungnya. Apa kata sebagian? Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'azim. Jadi mendambakan harta yang dimiliki oleh Qarun dan menganggap bahwa Qarun adalah orang yang paling beruntung. Orang beruntung sekali, sukses. Sukses apanya sukses? Tidak sembahyang. Tidak dia memanfaatkan hartanya kepada yang halal. Bermaksiat dengan hartanya. Apanya yang sukses? Makanya banyak orang itu melihat kesuksesan hanya dengan hartanya saja. Hanya karena jabatannya, hanya karena popularitasnya orang sukses. Padahal bagaimana dia dengan hubungannya dengan Allah? Apakah dia mentauhidkan Allah? Apakah dia beriman kepada Allah? Apakah dia memenuhi hak-haknya Allah? Nah, itu ukurannya. Kalau dia sudah penuhi haknya Allah, baru dia orang sukses. Tapi itu, yuridunal hayatad dunya. Hanya menginginkan kenikmatan dunia. Wa qala alladziina utul ilm, sedangkan orang yang diberikan ilmu, ini pentingnya ilmu. Orang yang punya ilmu tidak akan mungkin menilai dengan harta. Tidak akan mungkin menilai seseorang dengan dunianya. Qala alladziina yuridunal hayatad wa qala alladziina utul ilm wailakum thawabullahi khair. Celakalah kalian. Celaka karena hanya menilai dari hartanya saja. Thawabullahi khair. Pahala dari Allah itu lebih baik. Bukan dari hartanya. Jadi ini ketika melihat orang yang punya harta, lihat dulu bagaimana dia mendapatkan harta tersebut. Dari mana dia dapatkan itu kekayaan? Bagaimana dia menghabiskan, menafkahkan harta tersebut? Kalau dia terpenuhi 2 syarat ini, baru kita menginginkan, mendambakan apa yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahullahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang diberikan Allah al-hikmah, al-ilm. Ya.
Tapi ini juga ilmunya diapakan dulu ilmunya. Apakah dia amalkan ilmunya atau tidak? Kalau dia tidak amalkan ilmunya, itu jangan juga berharap. Karena betapa banyak orang yang berilmu tapi pengamalannya jauh dari ilmunya. Jauh dari ilmunya. Sehingga ilmunya hanya menjadi petaka bagi dia. Yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka, awwalu man tusa'ar ilal jahim, ilan nar. Orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia tidak ikhlas dalam beramal. Orang-orang yang menuntut ilmu hanya karena ingin dilihat, hanya karena ingin viral, hanya karena ingin terkenal, itu ilmunya akan mengantarkannya kepada neraka jahanam. Makanya ilmu, kapan kita mendambakan ilmu? Kalau ilmu itu bermanfaat, diamalkan. Jadi ilmu itu hanya wasilah lil amal. Ilmu itu wasilah saja, pengantar kita beramal. Bukan gaya, bukan tujuan. Ilmu itu bukan tujuan, artinya sudah punya ilmu sudah. Tapi bagaimana kita mengamalkan itu ilmu? Itu yang harus menjadi capaian tertinggi kita. Menghafal Al-Quran, bukan hanya asal dihafal saja. Al-Quran diturunkan bukan hanya sekedar untuk dihafal, tapi untuk dipahami isinya. Kemudian diamalkan. Banyak itu. Kalau sudah hafal sudah apalagi sudah jadi imam, selesai. Mission complete. Tidak ada lagi niatnya belajar bahasa Arab, mempelajari tafsir apa. Karena dia menganggap hafal Quran sudah tujuan terakhirnya sudah. Sehingga terkadang sudah hafal hilang. Apalagi kalau dia tidak jadi pembina seumpamanya atau tidak jadi imam. Kalau dia jadi imam masih ada kemungkinan dia murajaah kalau dia sholat. Tapi kalau tidak juga, sudah. Apalagi kalau dia lanjutkan kuliahnya, sekolahnya di tempat umum, sudah hilang semua hafalannya. Dia tidak berusaha tingkatkan levelnya. Tidak masalah dia hafal Quran, masuk sekolah-sekolah umum, tidak ada masalah. Tapi pelajari, murajaah sedikit demi sedikit, pahami maknanya, kemudian amalkan. Hanya ilmu tanpa pengamalan, kata ulama, al ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tanpa buah. Dia tidak berbuah, tidak mendapatkan hasil dari ilmu tersebut. Kemudian setelah dia mengamalkannya, dia mengajarkannya kepada orang lain. Inilah yang membedakan antara ahli ibadah dengan ahli ilmu. Ahli ibadah, dia beribadah dengan ilmunya. Tapi untuk dianya saja. Cukup untuk dia saja. Penting dia bisa beribadah dengan baik. Itu sudah cukup memang. Itu tujuan awal dari menuntut ilmu. Bagaimana kita mengangkat kejahilan pada diri kita. Bagaimana kita bisa beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Bisa beribadah dengan baik. Itu awalnya, tahap awalnya kita menuntut ilmu untuk diri kita. Tapi kalau dia bisa lebih dari itu, memberikan manfaat untuk orang lain, itu lebih baik lagi. Dan itu tidak semua orang seperti itu. Itu hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan nikmat, dia bisa mengajarkan ilmunya. Tapi minimal kita ajarkan kepada orang-orang yang terdekat kita saja. Tidak mesti dia harus viral, dia harus banyak muridnya, tidak. Jika dia bisa ajarkan kepada istrinya, dia bisa ajarkan kepada suaminya, dia bisa ajarkan kepada anaknya, itu sudah cukup. Sudah termasuk orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Karena Allah tidak membatasi berapa banyak orang yang kita ajar, tidak. Karena itu juga rezeki, punya murid, punya banyak murid itu rezeki juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita berusaha mengajarkan ilmu yang kita miliki. Tapi itu
kita memperbaiki ilmu kita, memperkuat ilmu kita, kemudian mengamalkannya, baru kita mengajarkannya kepada orang lain. Jadi hadis ini juga terakhir menunjukkan pentingnya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ketika melihat orang yang berilmu, kita berusaha untuk meraih kedudukan tersebut. Jangan marta biar banyak orang berilmu tahu saya. Banyak ustaz tahu saya jadi andre. Banyak orang berilmu tahu saya berilmu. Banyak orang kaya tahu saya orang kaya. Tidak, harus kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Setiap kita melihat orang lebih baik dari kita, kita berusaha menjadi lebih baik daripada dia. Terkhusus dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat. Kalau dalam urusan dunia, orang bisa lebih hebat daripada kita. Tapi kalau dalam urusan akhirat, kita berusaha menjadi lebih baik. Makanya saf pertama, kita disuruh berlomba-lomba pada saf pertama. Ya kan? Lau ta'lamuna ma fis safil awal, lastahamuha lakana qur'ah. Seandainya kalian tahu bagaimana kedudukan saf pertama, maka kalau tidak bisa dia dapatkan kecuali diundi, maka akan diundi. Banyak orang kita masih terkadang baku dorong-dorong di saf pertama. Itu tanda bahwa dia tidak paham keutamaan di saf pertama. Tidak ada semangatnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Hanya semangat berlomba-lomba dalam urusan dunia saja. Boleh kita berlomba dalam urusan dunia, tapi tujuannya adalah akhirat. Bagaimana kita bisa membagi kebaikan kepada orang lain, lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ini bab yang ke-15 yang disebutkan oleh Imam Bukhari, yang mana intinya kita dianjurkan untuk mendambakan, dibolehkan untuk mendambakan. Setiap kita lihat orang berilmu, dia mengamalkan ilmunya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya bisa seperti dia. Kita lihat orang yang bersedekah, kita lihat orang yang memanfaatkan hartanya, membangun masjid, membangun sekolah. Kita berharap semoga kita juga bisa seperti itu. Makanya di hadisnya Abu Kabsyah, kelompok yang kedua, rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan. Tidak diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Fa huwa shadiqun niyati wa yaqul law anna li malan la amiltu bi amali fulan. Seandainya saya punya harta, saya akan beramal seperti amalannya kelompok yang pertama. Fa huwa bi niyatihi fa ajruhuma sawa. Dengan niatnya sudah dapat pahala. Jadi sekalipun kita mungkin tidak sampai ke situ, tapi kita sudah dapat pahalanya. Kita sudah mendapatkan pahala karena sudah berharap, berniat kalau kita punya harta kita akan memanfaatkannya dalam kebaikan. Ini pembahasan kita pada sore hari ini. Insyaallah nanti kesempatan yang lain kita lanjut bab yang ke-16. Bab ma dzukira fi dhihabi Musa sallallahu alaihi wasallam fil bahri ila al-Khidir. Perjalanan Nabi Musa di laut bertemu dengan Nabi Khidir. Banyak pelajaran penting dari kisah Nabi Musa ini, terutama dalam kaitannya dengan ilmu. Insyaallah kita lanjut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.